Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan pelajaran ekstra badik. Pelajaran ekstra badik kali ini akan menggambar di suatu bidang. Dan sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengirimkan karya-karyanya dan telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan kemarin Bapak telah melihat karya-karya anak-anak yang sudah dikirimkan ke Bapak dan hasilnya sudah bagus. Saya harapkan anak-anak terus berkarya dan belajar di dalam menggambar sehingga anak-anak terus dapat berkreatif dan dapat mengembangkan bakat yang anak-anak miliki. Untuk pelajaran ekstra badik pada pagi hari ini, Bapak menugaskan kepada anak-anak untuk menggambar motif badik di bidang segitiga. Dan seperti biasanya, nanti Bapak hanya memberi penjelasan sedikit untuk tugas pagi hari ini, dan saya harapkan tugas ini dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan masukan pada anak-anak, khususnya di dalam menggambar motif batik. Hasil karya anak-anak yang selama ini Bapak lihat sudah berkembang dan sudah lumayan bagus ya, supaya dapat dipertahankan dan dapat terus diasah, sehingga apa yang anak-anak dapatkan dapat terus bertambah dan terus berkreasi di dalam menggambar dengan motif batik. Pada pelajaran pagi hari ini langsung saja Bapak tunjukkan contoh dari menggambar di bidang segitiga. Ya, ini ya. Salah satu contoh menggambar di bidang segitiga dengan motif batik. Ya, ini hanya sederhana sekali ya. Dalam menggambarnya, saya harapkan anak-anak bisa melihat dan berkreasi ya di bidang segitiga. Dengan melihat karya ini, anak-anak bisa mengembangkan ya akan menggambar apa. Ini salah satu contoh di dalam kita menggambar di bidang segitiga. Jadi kita lihat bidangnya, kemudian apa yang kita gambar dengan motif yang kita inginkan. Ya, jadi Bapak harapkan nanti anak-anak bisa mempraktekkan dan juga bisa memperkirakan gambar yang bagaimana yang nanti bisa dimasukkan di dalam bidang segitiga ini. Jangan sampai nanti gambarnya terlalu besar sehingga memenuhi bidang segitiganya. Terlihat gambaran jadi penuh sekali ya, sehingga kurang enak kalau dilihat. Nah, ini ya salah satu contoh yang Bapak berikan dengan gambar yang sederhana dan juga isian yang sederhana juga. Ya, harapan anak bisa mempraktekkan nanti di dalam berkarya, khususnya di bidang segitiga. Ini di sini Bapak menggambar yaitu motif kupu ya, kemudian dikombinasikan dengan beberapa motif yang ini daun ya, dibuat seperti ini ya. Jadi kita dalam menggambarnya kalau di motif batik itu tidak harus sesuai benar dengan apa yang secara realis ya. Jadi boleh kita stilir ya. Jadi kita ubah namun tidak merubah apa yang menjadi bentuk dasar daripada objek yang kita gambar. Nah, ini salah satu contoh gambar di bidang segitiga dengan motif batik. Ya, itu ya contoh yang pertama.
Dan ini contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Ini tidak menggambar dengan motif, tapi ini hanya kreasi ya, kreasi yang ditonjolkan ya, bentuk-bentuk seperti ini ya. Ini sebenarnya bentuk daun, tapi sudah mengalami gubahan. Nah, seperti itu ya, ini sebenarnya pohon ya, pohon ya, kemudian digambar seperti ini ya. Ya, jadi kita bisa menggambar secara bebas. Saya harapkan nanti anak juga bebas dalam menggambarnya ya. Kemudian dalam menggambarnya bisa menentukan besaran objek yang digambar sehingga tidak terlalu besar, tidak memenuhi dari bidang yang ada, sehingga nanti kalau dilihat kalau kita menggambar objeknya itu besar, itu akan kelihatan agak sumpek ya istilahnya dalam bahasa Jawa ya. Jadi kurang nyaman kalau dilihat ya. Nah, seperti ini ya, ini juga contoh sederhana yang Bapak perlihatkan kepada anak-anak. Dengan isian yang cuma cecak ya, Bapak belum memberikan kombinasi isian apa-apa. Di cecak ya, cecak ada cecak seperti ini, kemudian seperti ini ya. Jadi hanya beberapa cecak yang digunakan. Ini ya. Ini juga sawut ya, ini namanya sawut, tapi ini sawutnya jarang ya. Sebenarnya kalau buat sawut agak rapat ya, jadi agak rapat sehingga kelihatan lebih bagus lagi. Ya, ini hanya contoh ya. Jadi seperti itu ya, contoh yang kedua dapat anak perhatikan dan nanti anak-anak bisa menerapkan di dalam menggambarnya ya. Ini yang contoh yang terakhir, yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini ya, kita bisa menggambar dengan objek yang kita inginkan. Di sini Bapak menggambar sebuah kuda lumping, kemudian divariasikan dengan beberapa garis ya, seperti itu. Ya. Dan saya harapkan nanti anak-anak juga bisa mengkombinasikan dari garis-garis ya, garis lengkung ya, itu bisa ukel itu dibuat seperti ini dari dasar ukel kemudian kita buat seperti ini ya, ini juga bisa ya, jadi garis-garis kombinasi di dalam kita menggambarnya ya. Ya seperti itu ya, jadi saya harapkan anak-anak bisa memperhatikan dari 3 contoh tersebut sehingga nanti anak-anak bisa menerapkan di dalam menggambar objek di bidang segitiga dengan motif batik. Dan nanti untuk isiannya gimana? Terserah. Jadi nanti anak-anak bisa memberikan isian yang selama ini Bapak berikan ya. Itu cecak ada, ugal ada, KB itu juga ada ya. Itu dengan pelajarannya kemarin Bapak berikan beberapa contoh isian ya. Jadi nanti anak-anak bisa mengembangkan untuk isiannya ya. Ya, saya kira cukup jelas ya tugas pagi hari ini ya, dan saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan terus berkreasi ya. Ini contoh yang terakhir di bidang segitiga. Ya, saya ulangi ya, seperti itu contoh yang pertama ya, gambar kupu dengan varian tumbuhan namun sudah digambar secara stilir ya, jadi diubah ya. Ini yang berikutnya seperti ini ya, ini contoh yang kedua seperti itu, dan ini contoh yang ketiga ya. Dan saya harapkan anak-anak bisa memperhatikan ya untuk garis-garisnya, nanti anak-anak bisa mengembangkan karya-karya berikutnya ya. Saya kira cukup ya untuk pelajaran pagi hari ini. Ya, dan saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan seperti biasa, tugas kali ini dikerjakan dengan kertas HVS, kemudian nanti diberi nama, kelas, dan nomor absen, dan untuk pengumpulan tugas itu Bapak terima sebelum pelajaran berikutnya sebagai presensi di dalam anak-anak mengikuti pelajaran ekstra batik.
Saya kira sudah cukup jelas ya untuk tugas pagi hari ini, dan saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan. Dan dari Bapak, selamat berkarya dan terus berkreasi. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengembangkan apa yang selama ini dipelajari anak-anak, dan untuk kelanjutannya bisa berkembang dan dapat berkarya dengan baik. Mungkin itu aja pelajaran pagi hari ini, dan dari Bapak kita akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.